dia aktivis dan juga di dosen. Gitu. Semua yang namanya mengkritik atau melaporkan tapi berbasis data, saya yakin saya mendukung. Apalagi saya satu-satunya aktivis sampai detik ini punya komitmen untuk yang namanya korupsi itu harus Oke, terima kasih, selamat sore kawan-kawan semua. Hari ini laporan kita diterima berkaitan pelaporan kita terhadap Ubaidillah Badun ya. Dan hari ini kebetulan tim kami, tim hukum kami juga sudah menjelaskan ada beberapa pasal dan aduan berkaitan laporan palsu. Kita melaporkan Ubaidillah Badun dengan pasal 317 ya KUHP dengan bunyinya barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam sudah melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Sebetulnya kami mau laporkan Ubaidillah Badun itu dengan pasal yang lebih berat, tapi pertimbangannya hari ini kita melihat memberi kesempatan Ubaidillah Badun untuk meminta maaf kepada publik karena ini berkaitan kehormatan seseorang. Jangan atas dasar basis laporannya berbasis kepalsuan atau basis hoax, ini tidak mendidik. Apalagi beliau itu kan seorang dosen intelektual, apalagi aktivis, harusnya bisa menunjukkan dia sebagai intelektual, apalagi dia sebagai aktivis mahasiswa, mantan aktivis mahasiswa. Seharusnya lebih bisa memberi pendidikan politik untuk masyarakat. Artinya selevel dosen dan intelektual aja kok bisa membuat laporan dengan laporan yang tidak berbasis data, dan ini kita menyayangkan sekali. Untuk itu kami meminta Ubaidillah Badun untuk meminta maaf kepada publik. Gitu. Dapat dipastikan laporannya diterima, Pak? Terima, ini bukti laporan kita hari ini. Kawan-kawan bisa melihat sendiri, ini bukti laporan kita hari ini ya. Bang, dipegang dua tangan aja, Bang, biar kita. Oke. Nih. Main namanya mana sih? Mana nih? Gini nih. Gini ya. Oke. Lihat, Pak. Set. Ini Pak, tahan ya Bang ya. Oke, ya. Ditahan dulu. Bang Eben, Bang. Pak, ini kan Pak Ya, Gibran sendiri 317. sudah Tahan ya Bang. minta agar kasus ini tidak dipolisikan, gimana Pak? Gini, saya yakin sekali itu menjadi pertanyaan dan saya akan menjawabnya itu gini. Laporan itu kan sudah terlanjur sudah kita laporkan karena kita nggak enak juga kalau terus begini semua orang akan menyontohkan apa yang dilakukan Ubaidillah Badun atas dasar praduga tak bersalah. Semua kawan-kawan juga bisa dilaporkan nama saya gitu loh. Kawan-kawan bisa nimpuk atas dugaan yang belum terbukti. Ini kan bahaya buat kawan-kawan juga, dan begitu juga buat saya juga. Artinya siapapun masyarakat berkaitan dengan laporan baik itu terhadap hukum, mereka pasti punya dampak hukum. Nah, harus dipertimbangkan dampak hukumnya gitu. Sebelum membuat laporan, apakah ada komunikasi dengan pihak Gibran atau? Nggak ada. Karena ini kan sifatnya delik. Artinya ini inisiatif sendiri ya Pak ya? Iya. Pertama, bukti rekaman video, kemudian durasi saat dia menyampaikan, dan itu menjadi bukti-bukti yang kita serahkan ke penyidik. Bentar Bang, lagi doorstop. Lagi doorstop nih Bang. Mereka menerima laporan, ya kita sebagai masyarakat ya mereka menerima laporan aja. Nah kemungkinan ya itu kan terserah penyidik ya, kan kita nggak bisa mengintervensi penyidik lah. Bang, tadi kan dikatakan bahwa meminta Ubaidillah untuk meminta maaf. Artinya kalau ada permintaan maaf akan ada dicabut gitu laporannya atau gimana? Ya, kita akan cabut laporannya. Ini Ubaidillah ini kan kawan saya juga, sama-sama aktif 98, kemudian dia menjadi dosen. Yang kita khawatirkan menjadi presiden buruk ketika seorang dosen ASN ya, aparatur sipil negara, melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara. Kalau mau dia kritik pemerintah dong, kekuasaannya dia kritik,
menyudutkan pribadi atau anak. Itu tidak baik, itu tidak mendidik secara politik. Dan itulah coba kita memberi pelajaran juga untuk Ubaidillah Badun yang dia aktivis dan juga dia dosen. Gitu. Semua yang namanya mengkritik atau melaporkan tapi berbasis data, saya yakin saya mendukung. Apalagi saya satu-satunya aktivis sampai detik ini punya komitmen untuk yang namanya korupsi itu harus dihukum mati. Bang, bisa ditunjukin lagi bang laporannya? Akan ya bang? Lagi, mana nih? Ini. Oke, set. Ini kena permintaan dari ini pengacara saya yang hukum. Bang, ditahan dulu bang ke tengah sebentar. Oke. Tahan bang. Adi. Ya itu kan permintaan Mas Gibran. Tapi kan kita beda. Ya gini, Gibran itu mencerminkan apa yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, Jokowi. Presiden Jokowi juga gitu, kita diapain diem. Ya kita lihat buah tidak jauh dari pohonnya. Ya itulah kira-kira Mbak menggambarkan Gibran dan bapaknya. Bang, terkait laporan yang dosen UNJ itu kan abang bilang itu laporannya pesanan ya bang? Gimana? Laporan dosen UNJ ke Gibran sama Kaisang kan disebut abang kan bilangnya itu pesanan seorang gitu bang. Ya. Itu abang punya bukti bang terkait itu bang? Kalau dia minta nuntut buktinya saya akan buktikan. Artinya abang punya mengantongi buktinya bang ya? Nah iya dong, kan duga sama itu, kita duga juga. Kita duga jangan-jangan dia dapat titipan. Apa yang dugaan kan? Baru dugaan artinya. Bang, Iya. rokok bang. Gitu. Rokok. Gitu. Kan dugaan mereka ngomongin. Dugaannya kita dugaan juga dong. Gitu. Cukup. Artinya kayak begini-gini kan tidak mendidik secara politik, secara hukum. Ya kita juga harus menghormati yang namanya apa? Di Republik ini tidak dilarang untuk kritis. Tapi ketika menyebarkan hoak dan sebagainya kan tidak baik. Karena ukurannya intelektual aja, dosen saja bisa menyampaikan laporan dengan dasar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu yang kita sayangkan, makanya kita tekankan sekali lagi Ubaidillah Badun untuk minta maaf pada publik. Baru kita akan cabut laporannya. Kalau enggak ya kita lanjutkan. Gitu. Ada lagi kawan-kawan? Cukup bang. Makasih ya. Terus semua, thank you. Oke, thank you.